Setiap kali ada krisis keuangan global, kenapa semua orang tiba-tiba panik nyari dolar Amerika? Harusnya kan waktu dunia goyang, semua aset ikut goyang. Tapi dolar AS ini aneh. Dia justru jadi super langka dan harganya meroket. Nah, kali ini kita akan bongkar sebuah misteri finansial raksasa untuk menemukan utang tak kasat mata senilai lebih dari 80 triliun dolar yang jadi biang keroknya. Oke, kita bedah pertanyaan utamanya ya. Mau itu pas krisis finansial 2008 atau pas puncak panik pandemi 2020, polanya selalu sama. Bank, perusahaan, dan investor di luar Amerika tuh kalang kabut nyari dolar AS. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa mata uang satu negara ini jadi dewa penyelamat buat seluruh dunia? Dan yang lebih aneh, kenapa pasokannya seolah-olah menguap gitu aja pas lagi dibutuh-butuhinnya? Jadi yuk kita mulai investigasinya. Ini bukan sekedar kepanikan biasa loh. Ini adalah perburuan global yang sistematis untuk mendapatkan satu hal. Dolar Amerika Serikat. Poin paling pentingnya tuh ini, kelangkaan ini terjadinya mendadak dan parah banget. Bayangin deh, Anda lagi butuh air di tengah padang pasir, tiba-tiba semua sumber air kering kerontang. Nah, kira-kira begitulah rasanya bagi sistem keuangan global. Dolar yang biasanya bejibun mendadak jadi barang paling dicari di muka bumi. Ini jelas menciptakan tekanan yang luar biasa buat stabilitas ekonomi dunia. Dan sekarang kita sampai ke biang keroknya. Akar masalahnya ternyata bukan sesuatu yang bisa kita lihat di data-data resmi, tapi sebuah utang raksasa yang ngumpet dan gak tercatat. Nah, alat keuangan yang jadi pusat masalahnya itu namanya FX Swap. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Sebuah perusahaan asuransi di Jepang butuh dolar AS buat investasi, tapi mereka punyanya banyak yen. Lewat FX Swap, mereka seolah-olah pinjam dolar AS dari bank dan ngasih yen mereka sebagai jaminan. Mereka janji bakal balikin dolar itu nanti, plus bunga tentunya, dan yen mereka bakal kembali. Kedengarannya simple ya, tapi ini adalah kunci dari semua keruwetan ini. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Karena sifatnya cuma pertukaran, kewajiban buat balikin dolar ini nggak dicatat sebagai utang di neraca keuangan resmi. Ini namanya utang off-balance sheet. Bayangin aja, ini kayak tagihan kartu kredit rahasia yang nggak muncul di laporan keuangan Anda. Tapi Anda tetap wajib bayar kan? Nah, ini menciptakan blind spot atau titik buta raksasa buat para regulator. Mereka tahu ada sesuatu di luar sana, tapi mereka nggak bisa lihat persis seberapa besar risikonya. Oke. Sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Mari kita lihat, seberapa gede sih sebenarnya dunia keuangan tersembunyi ini? Siap-siap kaget ya sama skalanya. Angkanya lebih dari 80 triliun dolar. Bukan main-main. Ini adalah total kewajiban dolar AS dari FX Swap yang beredar di seluruh dunia menurut data dari Bank for International Settlements atau BIS. Biar kebayang gedenya, angka ini tuh lebih besar dari gabungan seluruh surat utang pemerintah AS, pasar repo, dan surat berharga komersial. Ini benar-benar lautan utang dolar yang tersembunyi. Terus siapa aja sih yang utang segitu banyak? Nah, data BIS ini nunjukin kalau mayoritas peminjamnya itu justru institusi di luar Amerika. Lembaga non-bank kayak dana pensiun dan perusahaan asuransi di luar AS, utang tersembunyinya aja mencapai 26 triliun dolar. Ini 2 kali lipat dari utang dolar resmi mereka yang tercatat. Belum lagi bank-bank non-AS, utangnya 39 triliun dolar. Angka yang lebih dari 10 kali lipat modal yang mereka punya. Gila kan? Tapi bahaya sesungguhnya bukan cuma soal ukurannya, tapi waktunya. Sebagian besar utang ini tuh jatuh temponya cepet banget. Inilah yang disebut risiko perpanjangan atau rollover risk. Gampangnya, ini risiko Anda nggak bisa dapat pinjaman baru buat ngelunasin utang lama yang udah jatuh tempo. Bayangin deh, Anda harus cari pinjaman baru setiap hari cuma buat bayar utang kemarin. Selama duit gampang dicari, sistem ini aman-aman aja, tapi begitu pasar panik, sistem ini bisa langsung ambruk. Oke, sekarang kita sambungin semua titik-titiknya. Kita punya utang dolar raksasa nggak kelihatan dan jatuh temponya super cepat. Terus, apa yang terjadi kalau pasar mulai panik? Begini nih reaksi berantainya. Waktu krisis datang, para pemberi pinjaman dolar jadi takut. Mereka berhenti kasih pinjaman baru. Nah, tiba-tiba, dana pensiun di Belanda atau bank di Jepang yang hari itu harus bayar utang dolarnya nggak bisa dapat pinjaman baru. Mau nggak mau, mereka harus cari dolar tunai di pasar, bersaing sama semua orang yang posisinya sama persis. Disinilah perebutan dolar yang sesungguhnya dimulai. Dan fenomena inilah yang punya nama dollar funding squeeze atau tekanan pendanaan dolar. Ini adalah kondisi di mana pasokan dolar di luar Amerika tiba-tiba kering, bikin semua orang panik karena mereka butuh dolar buat bayar utang tersembunyi mereka, tapi nggak ada satupun yang mau minjemin. Jadi,
Misteri di awal tadi, ya ini jawabannya. Jelas tekanan kayak gini bisa bikin seluruh sistem keuangan global lumpuh. Terus gimana caranya para pengambil kebijakan mencegah semuanya ambruk? Nah, disinilah The Fed, Bank Sentral Amerika, turun tangan dengan jalur penyelamat daruratnya. Senjata andalan mereka itu namanya Central Bank Swap Lines atau jalur swap bank sentral. Anggap aja ini kayak pipa finansial darurat yang cuma dinyalain pas lagi genting-gentingnya. Cara kerjanya gini, The Fed nyediain dolar AS dalam jumlah masif ke bank sentral negara lain, misalnya Bank Sentral Eropa atau Bank Jepang. Nah, bank-bank sentral ini kemudian nyalurin dolar itu ke bank-bank lokal di negara mereka yang lagi sekarat butuh dolar. Ini ibarat tim pemadam kebakaran finansial yang nyemprotin air, atau dalam kasus ini dolar, tepat di titik-titik api yang paling besar. Meskipun pipa darurat ini sejauh ini berhasil ya, masih ada masalah mendasar yang belum selesai. Utang tersembunyi ini nyiptain tantangan yang luar biasa besar buat orang-orang yang tugasnya menjaga stabilitas keuangan. Kutipan dari sumber kita, Bank for International Settlements ini ngejelasin masalahnya dengan pas banget karena utang 80 triliun dolar ini hilang dari data resmi. Para pembuat kebijakan kayak The Fed itu harus bertindak dengan informasi yang nggak lengkap. Mereka tuh kayak beroperasi di tengah kabut, artinya mereka tahu ada kebakaran, tapi mereka nggak tahu persis seberapa besar apinya atau di mana sumbernya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja bikin agak was-was. Mekanisme penyelamatan ini udah berhasil 2 kali. Tapi dengan utang dolar tersembunyi yang terus membengkak, kita harus bertanya, apakah sistem darurat ini bakal cukup kuat buat nahan krisis berikutnya? Atau jangan-jangan suatu saat nanti, kabutnya jadi terlalu tebal buat kita lihat jalan keluarnya?